Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat pedagang yang beruntung. Yang dimaksud beruntung di sini bukan cuma beruntung di dunia, Pak, tapi juga beruntung di akhirat, ya. Karena tentunya keberuntungan yang paling beruntung adalah ketika kita beruntung di akhirat. Adapun beruntungnya kita di dunia hanya sementara saja. Keberuntungan yang paling beruntung adalah kita masuk surga. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka ia sungguh telah beruntung. Sungguh ia telah sukses. Jadi di dunia belum sukses, belum. Walaupun kita punya harta yang banyak, walaupun kita punya mobil yang banyak, rumah yang megah, uang yang berlimpah, belum disebut sukses, belum. Karena kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga atau neraka. Tapi kalau kita sudah masuk surga, itulah kesuksesan yang hakiki. Maka bagaimana menjadi seorang pedagang yang beruntung? Antum semua yang mungkin di sini pedagang di Tanah Abang ini, bagaimana menjadi pedagang? Akan tetapi dengan kita berdagang kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya surga Allah itu seluas langit dan bumi. Ketahuilah akhwan Islam azakumullah wa iyyakum, sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pedagang adalah al-ikhlas. Ikhlas. Maksudnya ikhlas. Bagaimana? Saya berdagang maksudnya tidak mengharapkan dunia? Tidak. Kalau berdagang memang tujuannya untuk mencari dunia. Akan tetapi yang saya maksud ikhlas di sini, Pak, kita berusaha ketika kita mencari duit dengan berdagang ini, niatkan supaya kita bisa mendapatkan pahala dari perdagangan kita. Bagaimana supaya perdagangan saya ketika saya pergi ke Tanah Abang berdagang, ternyata saya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Caranya yaitu dengan niat. Rasulullah SAW sabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amal itu dengan niat, kata Rasulullah. Kata Ibnu Qudamah berkata, "Liyukthiril 'abdu min niyatihi." Hendaklah seorang hamba memperbanyak niat yang baiknya. Niatkan ketika saya berdagang, yang pertama dalam rangka mencari nafkah yang Allah wajibkan kepada saya. Karena Allah telah membebankan para laki-laki untuk mencari nafkah. Maka kewajiban para laki-laki lah untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Ketika bapak pergi dari rumah dan tujuannya untuk mencari nafkah, maka perginya bapak bahkan dalam perjalanan, bahkan uang yang kita gunakan untuk beli bensin pun itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan ketika kita mencari harta, ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum, yaitu mempraktekkan perintah Allah mencari rezeki yang halal. Ibnu Abbas berkata, talabul halal jihad.
mencari rezeki yang halal itu termasuk bagian dari jihad. Masya Allah, ketika kita pergi untuk mencari rezeki yang halal dari apa yang Allah halalkan untuk kita, karena sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang halal. Rasulullah SAW sabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang halal. Maka ketika kita mencari yang halal, berarti kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari rezeki yang halal tersebut. Sehingga ini bernilai pahala di sisi Allah, ya. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, akhi, keikhlasan inilah yang insyaallah yang menyebabkan kita ya berpikir bagaimana dari perdagangan saya ini saya bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya, dengan niat saja seorang hamba itu bisa mendapatkan pahala besar dari amalan yang mubahnya itu. Ya, kalau Rasulullah SAW saja bersabda, Man arada an-naum wa nawa an yatahajjada faghalabatu aynah. Siapa yang ingin tidur lalu ia berniat ingin sholat tahajud, lalu ia kalah oleh matanya sehingga ia pun ketiduran, maka Allah tetap tuliskan niat tahajudnya tersebut dan tidurnya menjadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila tidur saja menjadi pahala karena niat, apalagi ini perkara yang sifatnya dianjurkan oleh syariat. Apa itu mencari rezeki yang halal? Maka sungguh ini ya pahala yang besar buat kita, buat tentunya bapak-bapak sekalian yang berdagang mencari rezeki yang halal, ya dengan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang pedagang agar menjadi pedagang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pedagang yang bertakwa. Apa itu pedagang yang bertakwa, Pak? Yaitu pedagang yang takut apabila ia memakan rezeki yang haram. Berarti ketakwaan inilah yang menyebabkan dia berusaha berdagang dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam perdagangan-perdagangan yang diharamkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Terkadang ketika seorang pedagang tidak bertakwa, dia akan melakukan kecurangan-kecurangan dalam perdagangannya. Pedagang yang tidak bertakwa tidak peduli apakah perdagangannya tersebut mengandung riba atau tidak. Pedagang yang tidak bertakwa, dia tidak akan peduli apakah perdagangannya tersebut terpenuhi padanya syarat-syarat dagang atau tidak. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, yang dia pikirkan hanyalah keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Ini pedagang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak sekalian, pedagang yang bertakwa itu sadar bahwa rezeki yang haram itu akan menumbuhkan apa? Daging-daging yang haram. Dan daging yang haram itu tempatnya di neraka, ya akhal Islam, azakumullah. Pedagang yang bertakwa sadar bahwasanya orang yang makan dari rezeki yang haram tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW dzakar rajul yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lah, kata Rasulullah. Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang perjalanannya panjang safar, rambutnya kusut berdebu, lalu ia menengadahkan dua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Allah, sementara makanannya haram.
minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi dari yang haram, kata Rasulullah, bagaimana akan dikabulkan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pedagang yang bertakwa tidak ingin itu sepeser pun sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Maka ketakwaan itu yang mencegah ia untuk melakukan transaksi-transaksi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu yang berusaha dia mencari bagaimana sih sebetulnya perdagangan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau di zaman Umar, Pak, pedagang yang belum pernah belajar fikih dagang diusir oleh Umar bin Khattab. Iya. Kenapa? Karena pedagang yang tidak pernah belajar fikih dagang seringkali pasti akan jatuh kepada praktek-praktek imma ribawi atau maksiat atau kecurangan atau kezaliman dan yang lainnya. Maka dari itu wajib, Pak, siapapun yang menjerumuskan dirinya dalam dunia perdagangan, dia wajib belajar fikih dagang dan itu fardu ain buat dia. Kalau bapak pedagang, berarti bapak wajib belajar fikih dagang. Jika bapak tidak belajar, maka bapak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keseharian bapak tidak lepas dari perdagangan. Usaha bapak tidak lepas dari yang namanya dagang. Berarti kewajiban bapak dan kewajiban setiap pedagang adalah mengetahui hukum-hukum Allah dalam masalah perdagangan. Alhamdulillah ya, Ustadz Erwandi saya dengar katanya di sini rutin mengajar. Tentu ini nikmat yang sangat besar ya akhal Islam, azakumullah, yang antum bisa maksimalkan untuk terus mengkaji tentang fikih dagang. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan takwa itu, Pak, itulah yang akan membuka pintu rezeki kita insyaallah. Karena Allah berjanji kepada setiap orang yang bertakwa untuk dimudahkan rezekinya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar buat dia. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sudah janji Allah. Bapak yakin tidak dengan janji Allah, Pak? Setiap kita wajib yakin akan janji Allah ini, Pak. Ketika kita bertakwa dalam berdagang, kita jauhi perkara yang haram. Memang terkadang di awal-awal kita mengalami kesulitan dulu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demikian. Iya. Tapi setelah itu Allah berikan kepada dia kemudahan demi kemudahan. InsyaAllah. Ya, bahkan Allah mengatakan dalam surat At-Talaq itu juga, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan itu mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mau bertakwa, yakin insyaallah. Orang yang bertakwa tidak mungkin Allah sia-siakan, Pak. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti Allah tolong dia. Iya. Pasti Allah bantu. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Allah mengatakan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bersama itu apa? Kata para ulama itu dengan bersama dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan bantuannya, dengan taufiknya. Maka jadilah Bapak sekalian menjadi pedagang-pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada kehidupan akhirat. Sebab di dunia mungkin ketika kita makan yang haram, kita bebas-bebas saja, tapi di akhirat la haula wala quwata illa billah. Makanan-makanan yang haram yang kita masukkan ke perut kita berubah menjadi api neraka ya akhwat Islam yang membakar kita. Fa nas'alullaha salamata wal afiyah ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Jadi ini sifat
Ya, pedagang yang kedua yang beruntung, yaitu dia mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifat yang ketiga, pedagang yang beruntung, Pak. Apa itu pedagang yang tidak tertipu dengan keuntungan yang banyak? Pedagang yang ingat akan hak-hak Allah dalam perdagangannya tersebut. Ketika kita bapak-bapak dagang, jayid. Apakah saya berdagang tidak ada hukum Allah dalam masalah barang dagangan saya atau keuntungan yang saya dapatkan? Tentu di sana ada hak-haknya, Pak. Zakat namanya. Iya. Zakat. Allah wajibkan zakat bagi mereka yang telah sampai kepada nisabnya. Allah wajibkan zakat. Maka orang yang mengeluarkan zakat hartanya itu bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Bukti apa? Kata Imam Nawawi, artinya burhanun ala imanihi wa taqwah. Bukti akan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, Pak. Iya. Pada setiap harta-harta kita yang telah Allah tentukan harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Maka pedagang yang bertakwa, dia tidak akan tertipu dengan keuntungan yang banyak sehingga ia lupa daratan. Makanya Allah mensifati para sahabat bagaimana? Fihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli. Ya, dari mendirikan salat, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pedagang yang Masya Allah tahu bahwasanya perdagangan ini pun ada haknya yang merupakan hak fakir miskin yang harus dia keluarkan. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka pedagang yang sadar tentang ini, dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Bapak sekalian sebab berkeberkahan harta dia insyaallah. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan zakat perdagangan, ketika kita mengeluarkan zakat ya, dari keuntungan-keuntungan dari harta kita, maka hakikatnya Bapak sekalian, zakat itu memberkahi harta kita. Jangan kita anggap sedekah itu mengurangi harta, jangan sekali-kali. Nabi SAW mengatakan apa, Pak? Wala tunqisu shadaqatun min mal. Sedekah tak akan pernah mengurangi harta sama sekali. Bapak tahu tidak, Pak? Di antara nama Allah itu Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya yang maha berterima kasih. Allah itu sangat berterima kasih kepada hamba-hambanya yang mau menaatinya. Maka Allah berikan pahala yang melimpah ruah. Orang yang bersedekah, Allah menyebutkan dia sudah meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum." Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan untuk kalian pahalanya dan Allah akan ampuni dosanya. Sudah begitu Allah berkahi hartanya, bahkan Allah tambahkan hartanya insyaallah. Makanya kan tidak ada, Pak, sejarah orang yang bangkrut karena sedekah, nggak ada. Sebutkan kepada saya, ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Sebutkan kepada saya, ada orang yang bangkrut gara-gara zakat, nggak ada. Abu Bakar radhiyallahu an pernah beliau itu, Pak, bersedekah dengan seluruh hartanya. Apakah setelah itu jatuh miskin? Tidak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dari Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Umar bin Khattab berkata begini, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar, ya, dalam amalan. Maka Umar mengambil separuh harta kekayaannya,
dibawa oleh Umar. Kemudian berkata, "Hai Rasulullah, ini separuh harta kekayaan saya mau sedekahkan di jalan Allah." Umar berkata, "Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar." Tak lama datang Abu Bakar dan berkata, "Hai Rasulullah, ini seluruh harta saya aku infakkan di jalan Allah." Umar tepuk jidat, Pak. Ya, saya tidak mungkin bisa mengalahkan Abu Bakar. Tapi apakah Abu Bakar menjadi fakir miskin dengan seperti itu? Tidak. Justru Allah semakin kembangkan, semakin berkahi, semakin berkahi, semakin berkahi. Subhanallah. Maka dari itulah seorang pedagang yang akan Islam, jangan lupa ini haknya ini. Hak harta Anda diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir ketika Allah minta haknya, Allah tidak akan ganti, pasti Allah ganti di dunia dan akhirat biidznillah. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka itu sifat yang ketiga, ya, yang harus dimiliki oleh seorang pedagang ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pedagang adalah husnul tawakkul 'ala Allah. Yaitu betul-betul tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita, Pak, menyandarkan hati kita kepada barang dagangan atau usaha kita. Jangan, Pak. Itu termasuk kesyirikan, Pak. Tapi sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Pak. Tawakal itu kata para ulama ada 2 rukun. Apa rukun tawakal? Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah. Yaitu hati kita sandarkan kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang kedua, as-sa'yu fi tahsil ma arad. Yaitu kita usaha untuk mendapatkan yang kita inginkan. Berdagang usaha, bahkan Allah pun memerintahkan kita mencari usaha yang halal. Allah menganjurkan kita mencari rezeki yang halal. Sambil hati kita pun serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hakikat tawakal, Bapak sekalian. Dan tawakal itu, Pak, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kehilangan syarat yang pertama? Syarat pertama apa, Pak? Hati kita bersandar kepada Allah. Nah, ini ya, hatinya bersandar kepada usahanya, maka ia jatuh kepada syirik. Dan siapa yang kehilangan syarat yang kedua, apa syarat yang kedua itu, Pak? Usaha. Ya, saya sih bersandar saja sama Allah, tapi nggak mau usaha, berarti dia pemalas. Itu bukan tawakal namanya ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka tawakallah kepada Allah ya akhi. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan ia. Ini sudah janji Allah, Pak. Bahwa siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti cukupkan ia. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu di waktu pagi pergi dalam keadaan temboloknya kosong, Pak. Dan di waktu sore kembali dalam keadaan temboloknya penuh. Bapak punya ayam? Coba Bapak perhatikan ayam Bapak. Pagi-pagi keluar dari sarangnya, pergi dia entah kemana. Modalnya apa, Pak? Dia bukan sarjana ekonomi, bukan. Nggak pernah juga sekolah perekonomian. Dia juga nggak pernah belajar fisika, matematika. Dia nggak pernah juga belajar tentang ilmu-ilmu dunia. Yang dia miliki hanya cakar sama paruh. Dah, pergi dia mencakar sini, batuk sini, cakar sini, batuk sini. Lihat ketika dia pulang di sore hari, pasti temboloknya sudah penuh. Alhamdulillah.
Masya Allah, Bapak sekalian, ayam-ayam itu Bapak sekalian mungkin tawakalnya lebih kuat daripada kita. Ya. Maka dari itu, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum, kita jangan khawatir. Kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan pasti cukupkan kita insyaallah biiznillah. Bahkan akhi, semakin kuat tawakal seorang hamba kepada Allah, itu ya yang menyebabkan dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW sabda, apa kata Rasulullah? Uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Fara'aitu nabiyan ma'ahu ruhaitun, aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum. Wa nabiyan ma'ahu rajulun wa rajulan, ada lagi nabi yang diikuti satu dan dua orang. Wa nabiyan laisa ma'ahu ahadun, ada lagi nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Idh uridat alayya sawadul azim, kata Rasulullah, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhanantu annahu ummati, aku mengira itu umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, innaha Musa wa qaumuh, itu Musa dan kaumnya. Thumma uridat alayya sawadul azim, kemudian ditampakkan lagi kepadaku jumlah lain yang lebih besar. Kemudian dikatakan kepadaku, itu umatmu hai Muhammad, dan di dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Kemudian para sahabat bertanya, hai Rasulullah, siapa mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab itu, hai Rasulullah? Ini luar biasa sekali. Maka Nabi bersabda apa Pak? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan, dan tidak menganggap sial dengan burung, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka yang disebut oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka ya akhi, seorang pedagang harus memiliki kriteria ini, tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian karena kita misalnya ya kepepet. Kalau orang kurang tawakal, Pak, ketika kepepet itu akhirnya menghalalkan segala cara. Tidak peduli halalkah, haramkah. Tapi ketika ia bertawakal kepada Allah, ya Allah, aku serahkan semuanya kepada Engkau, dan aku ridho dengan hasil yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Kalau memang ternyata hari ini aku mendapatkan sekian, alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini sifat ya seorang pedagang yang beruntung. Berikutnya, sifat seorang pedagang yang beruntung adalah yaitu pedagang yang banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah saya sebutkan tadi ayatnya, Pak. Ketika Allah mensifati para sahabat, Allah mengatakan apa? Rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillahi wa anis shalah. Mereka itu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Bapak tahu tidak, Pak? Para sahabat itu banyak yang jadi pedagang, Pak. Abu Bakar pedagang bukan? Utsman pedagang bukan? Pedagang. Iya. Abdurrahman bin Auf, beliau ini konglomeratnya sahabat ini. Sahabat yang paling kaya raya ini Abdurrahman bin Auf, Pak. Pedagang beliau juga. Rata-rata sahabat-sahabat yang berdagang itu rata-rata kaya raya, Pak. Ya. Subhanallah, tapi subhanallah, walaupun mereka berdagang,
tapi zikir mereka luar biasa. Perdagangan tidak membuat mereka lalai dari zikir kepada Allah. Perdagangan tidak membuat lalai mereka dari salat. Tidak, Masya Allah. Makanya beruntunglah antum. Ketika antum berdagang terdengar azan hayya 'alas shalah, segera antum pergi ke masjid. Ya, untuk mendirikan salat. Berarti antum masuk dalam ayat ini. Mereka orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dari salat, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Karena terkadang, Pak, apabila pedagang tidak banyak berzikir, lisannya akan mudah nantinya untuk berdusta. Tapi ketika pedagang itu selalu berzikir kepada Allah, lisannya tidak akan terbiasa berdusta dalam perdagangannya. Kadang kan, ya Masya Allah Pak, ya ada pedagang yang begitu mudahnya berdusta. Ya, demi Allah ini segini, padahal enggak. Ya, jangan sampai Bapak berdusta bertepatan di waktu asar, Pak. Karena ada hadisnya loh, Pak. Hadis itu dari Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang, kata Rasulullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa 3 orang ini? Yang pertama, rajulun baya'a rajulan fi waqtil asr. Seseorang yang berjual beli di waktu asar, fahalafa kadziban, lalu ia berdusta. Dalam satu riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, 3 orang ini siapa? Salah satunya apa? Al-munafiq sil'atahu bil halafil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, mereka itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Na'udzubillah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Nah, ketika pedagang itu banyak zikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, itu insya Allah yang akan mencegah dia dari perbuatan seperti itu. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka dari itulah Bapak sekalian, ketika Bapak sedang berada di tempat di toko sambil menunggu pedagang, jangan lupa zikir, Pak. Kalau bisa warnai dengan baca Quran, zikir-zikir, Masya Allah. Ya, jangan kita menganggap zikir itu pahalanya kecil, besar, Pak, besar. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Ya. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih insyaallah, bahwasanya ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku sudah tua. Ajarkan kepadaku amal yang bisa aku amalkan ketika aku sedang duduk, hai Rasulullah. Sambil duduk aku bisa beramal." Kata Rasulullah, ucapkan subhanallah 100 kali. Jika engkau ucapkan itu, maka sama pahalanya dengan mempersiapkan unta untuk disembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, maka pahalanya sama dengan engkau memerdekakan hamba sahaya dari anak Ismail 100 orang. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali, maka pahalanya engkau sama dengan mempersiapkan kuda-kuda perang 100 ekor. Dan ucapkan, kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah 100 kali, itu memenuhi langit dan bumi. Masya Allah, alhamdulillah. Pernahkah Bapak di tempat dagangan Bapak, sibuk, sambil menunggu ini Bapak sibukkan dengan baca buku atau zikir atau yang lainnya? Ya, terkadang kan kalau kita nggak banyak berzikir, Pak, di pasar itu tahu sendiri godaannya besar, Pak. Ya. Maka dari itulah, ya Rasulullah SAW mensifati tentang pasar itu apa, Pak? Ya, seburuk-buruknya tempat di muka bumi, pasar kan? Ya, Rasulullah pernah ditanya, hai Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah apa? Masjid.
Tempat yang paling tidak suka oleh Allah apa? Pasar. Ya. Kenapa? Karena di pasar itu ya terkadang kita dapati pedagang-pedagang yang tidak bertakwa kepada Allah. Wanita-wanita yang Masya Allah ya terkadang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ini sifat ya seorang pedagang yang beruntung, yaitu perdagangan tersebut tidak melalaikan ia dari zikir kepada Allah. Perdagangan tersebut tidak melalaikan ia dari menegakkan salat 5 waktu. Ya. Kemudian sifat berikutnya ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum, ya, yang harus dimiliki oleh seorang pedagang agar ia menjadi pedagang yang beruntung. Apa itu ya akhi? Yaitu dia berusaha untuk mempelajari fikih dagang. Sudah saya sebutkan tadi sebagian, ya. Dia harus belajar tentang fikih dagang. Bapak tahu tidak, Pak? Ilmu agama itu bertingkat-tingkat, Pak. Ilmu agama itu bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada juga yang ya di bawah itu. Yang fardu ain itu yang seperti apa, Pak? Imam Ahmad mengatakan ilmu yang sifatnya fardu ain adalah yang pertama, ilmu yang keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu tersebut. Keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu tersebut. Apa itu? Rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, terus para rasul, terus hari akhirat, qada dan qadar. Dan ini ilmu yang paling mulia. Yang kedua, kata Imam Ahmad, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu perkara-perkara yang setiap harinya kita tidak lepas darinya. Setiap hari pasti kita melakukannya. Seperti apa? Sholat, berwudu. Kalau Bapak pedagang, berarti Bapak wajib belajar dagang. Kenapa? Karena setiap hari Bapak pergi ke pasar. Iya. Maka yang setiap hari kita tidak lepas darinya wajib dipelajari oleh kita. Wajib, Bapak sekalian, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka pelajarilah Bapak. Ya, tentang yang pertama yang paling harus kita pelajari adalah tentang tauhidullah jalla wa ala. Keimanan kita kepada Allah. Ya, apa hak-hak Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba harus kita pelajari. Kemudian setelah itu kita belajar hal-hal yang lainnya yang penting, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang ketika Allah tanya pada hari kiamat, "Hai fulan, kenapa kamu tidak belajar? Kenapa kamu tidak tahu?" Apa jawaban Bapak di hadapan Allah nanti? Ketika Bapak ditanya oleh Allah pada hari kiamat, "Kenapa kamu tidak belajar fikih dagang padahal kamu berdagang?" Sekarang silahkan Bapak jawab di dunia sebelum nanti di akhirat. Ya. Kalau begitu semua kita wajib. Alhamdulillah Ustadz ada, alhamdulillah. Fasilitas banyak, alhamdulillah. Kalau di zaman dahulu Pak, yang namanya menuntut ilmu itu ya Allah, ya harus berjalan kaki berbulan-bulan, naik unta sebulan. Sekarang Masya Allah, Bapak ya, kalau zaman dulu ada unta, sekarang ada kijang. Ya, kalau di sono zaman dulu pakai kuda, ya kudanya kaki 4. Sekarang kudanya juga kaki 4, tapi mereknya Mitsubishi. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Allah berikan kepada kita kemudahan, Bapak sekalian. Tapi kemudahan ini emangnya nggak bakal ditanya oleh Allah? Bahkan kemudahan-kemudahan yang ada di zaman sekarang ini menyebabkan kita takut loh. Ketika Allah tanya, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Bukankah aku sudah memudahkan transportasi semuanya? Tambah kita nggak bisa jawab, Pak. Fa'allahu musta'an wal itiklan, ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhal Islam, a'azakumullah, sifat
pedagang yang lainnya yang hendaknya dimiliki oleh seorang pedagang yang beruntung, yaitu perhatikanlah sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perdagangan, baik di dalam adab-adabnya, baik di dalam akhlaknya, baik di dalam kesehariannya, pakaiannya. Perhatikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sunnah Rasul, contohnya apa, Pak? Ya, di antara sunnah Rasulullah menganjurkan kalau masuk pasar baca doa. Sekarang saya mau tanya nih, bapak-bapak nih tiap hari masuk pasar nih, Pak. Doa masuk pasar apa, Pak? Hah? Kok diem? Tiap hari masuk pasar, nggak tahu. Waduh, Pak, sayang sekali. Siapa yang hafal? Hah? Kok diem? Silakan, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya ulangi, dan nanti saya akan sebutkan apa keutamaan doa tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini ketika masuk pasar, Allah gugurkan 1000 kali 1000 keburukannya. Allah angkat untuknya 1000 kali 1000 derajat untuknya, dan Allah bangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Masya Allah. 1000 kali 1000 berapa, Pak? 1.000.000. Masya Allah. Hanya membaca ini, Ustadz. Ya. Kok kayaknya kecil banget tapi palingnya gede banget, gimana sih ini? Kalau Allah mau memberikan diskon, kenapa? Kalau Allah ingin memberikan kasih sayangnya, kenapa? Tidak menghalangi, hadis ini sahih insyaallah. Saya ulangi, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalkan itu, Pak. Soalnya Bapak tiap hari masuk pasar. Ini keutamaan besar buat antum yang tiap hari masuk pasar. Tiap hari masuk pasar, Bapak baca doa ini, berarti berapa juta Allah gugurkan dosa kita. Berapa juta Allah angkat derajat kita. Subhanallah. Makanya itu jangan sia-siakan, Pak. Cuman ya terkadang begitu, Pak. Kalau udah masuk pasar udah lupa segala-galanya. Apalagi kalau udah yang ngelihat barang-barang ya yang mau beli antri, udah boro-boro udah ya. Ingat, maka dari itulah ya, orang yang senantiasa membaca doa masuk pasar ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasul ini saja terkadang kita tidak paham, Pak. Iya. Sunnah Rasul ketika berangkat ke pasar kapan? Kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di awal siangnya. Adalah seorang sahabat yang bernama Sakhr, selalu mengirim barang dagangannya di awal siang. Maka ia jadi berkah hartanya dan kaya raya. Maka dari itu, Pak, pedagang itu, Pak, nggak layak, Pak, pagi-pagi tidur. Ya, bagusnya pedagang itu habis subuh zikir sampai matahari terbit, baru kemudian sholat syuruk, baru pergi ke pasar, berdagang di pasar di awal siang, berkah insya Allah. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi azakumullah, kalau kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, terutama yang berhubungan dengan pasar, yang berhubungan dengan dagang, insya Allah
Allah lebih berkahi lagi perdagangan kita di sisi Allah insyaallah. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Akhal iman azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara sifat pedagang berikutnya adalah yaitu at-tasamuh fil bai' wasyira. Memberikan kemudahan dalam menjual barang dagangan. Nabi SAW mendoakan orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam menagih hutang. Hadisnya dari Imam Ibn Majah dalam sunannya, dan hadis ini sahih insyaallah. Rasulullah bersabda, ya rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika menagih hutang. Didoakan oleh Rasulullah SAW supaya Allah rahmati dia. Mudah dalam menjual maksudnya apa, Pak? Tidak ngambil untung gede-gede sehingga nyusahin para pembeli, Pak. Saking tingginya keuntungan akhirnya pembeli jadi susah buat beli. Walaupun tentu masalah keuntungan dikembalikan kepada uruf, ya, adat istiadat setempat. Mudah dalam membeli, kalau beli jangan nyekek. Ya, sampai nawar banget sampai penjualnya geleng-geleng kepala. Ya, ada nggak, Pak? Bapak pernah nggak ngadepin pedagang pembeli kayak gituan, Pak? Ya kalau udah nawar itu maksa-maksa udah, wah nyebelin. Ini nggak bagus. Mudah ketika menagih hutang. Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, memberikan kemudahan, maka yang seperti ini ya akhwal Islam adalah para pedagang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian di antara sifat pedagang yang beruntung insyaallah yaitu pedagang-pedagang yang jujur dalam perdagangannya. Ya. Karena sesungguhnya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, ya, kejujuran itu sangat dibutuhkan ketika berdagang. Kenapa? Karena orang pedagang yang tidak jujur akan berbuat curang, pasti berbuat curang. Rasulullah SAW pernah, Pak, dalam suatu hadis dari Abu Daud, ya, pergi ke pasar. Kemudian beliau mendatangi tukang gandum. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam gandum itu untuk memeriksa. Setelah diambil ternyata di dalamnya basah. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak jadikan yang basah ini di atas? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mencurangi kami, ia bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Ada pedagang susu, ya, curang dia, dicampur dengan air biar banyak, makanya gish, dia melakukan kecurangan. Ya, orang pedagang yang tidak jujur sehingga dia pun berusaha untuk menutupi aibnya. Maka yang seperti ini akhi, ya kata Rasulullah SAW, memuhiqat barakatuhuma, itu menyebabkan keberkahan dagang kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya kewajiban para pedagang untuk jujur. Jangan takut dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika jujur insyaallah Allah akan berikan dan Allah bukakan yang lebih dari itu biiznillah insyaallah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Nah, inilah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, ya, di antara sifat-sifat para pedagang, ya, yang hendaknya kita camkan baik-baik. Yang jelas insyaallah dengan melaksanakan sifat-sifat pedagang seperti ini menyebabkan Allah lebih berkahi lagi perdagangan kita, dan Allah bahkan kita bisa mendapatkan pahala yang besar insyaallah di sisi Allah, ya, dengan memperhatikan hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam. Nah.